Ini grinder udah datang ya. Nggak boleh nih ya, tuh nggak boleh ya, masa oblak-oblak begini, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh ya. Jadi gini, ini memang cara kalibrasinya perlu perhatian khusus ya, perlu perhatian khusus. Mungkin di instruksi kurang lengkap ya. Baiklah, mari kita ulang cara kalibrasi grinder dari Rock grinder kece ini ya. Jadi kita jangan salah kalibrasi ya. Pertama-tama siapkan burnya yang sudah dibersihkan ya. Dan kita cara bersihkannya bisa macam-macam ya, berbagai macam teknologi. Kalau saya double ya. Oke, jadi andai kata ada yang terlepas, kita jangan sampai hilang ya spare part yang terlepas itu ya, supaya bisa pasang kembali dan kita memahami fungsinya ya. Jadi pertama adalah ini nggak boleh tadi, ini saya mesti tanya nih, asal mulanya oblak bagaimana ya. Tapi no worry, sekarang tugas kita adalah memperbaiki ya. Ini ya, pasang di sini tuh ya. Oke, lalu kendorkan dulu, kendorkan ini dan ini, keduanya kita kendorkan sekendor-kendornya. Kendor macam apa gitu ya, kendor. Nah ya, biarkan dia seoblak-oblaknya, biarkan dia bebas seoblak-oblaknya ya. Dia bisa dengan posisi begini dia bisa geser-geser ya kan, tuh geser-geser ya kan. Lalu kita pasang ini, pasang tanpa pegasnya ya, tanpa pegasnya kita pasang, masukkan ke jalurnya. Nah ini dia ya. Andai kata terlepas, pasang kembali dengan hati-hati sampai di tengah. Tuh, di tengah ya. Udah terlihat putih-putih di tengah, oke? Nah, kemudian kita pasang ini ya, tanpa pegas, jangan sampai selek tuh ya. Ada jalurnya, nah ya. Oke. Tekan ya, ditekan. Lalu kita gunakan tanpa pegas ya, remember, tanpa pegas. Kita pelan-pelan hingga mentok, atas ya. Tapi ada jurus baru, ya, untuk melindungi supaya ini tidak tergerus. Setelah ini kita kasih ring apa, untuk pelindung ya. Jadi dia ya lebih smooth ya, nggak ada klik-kliknya itu. Jadi karena smooth, nggak ada klik-kliknya, jadi dia akan dapat menekan dengan aman, dengan nyaman, menekan tanpa ragu. Karena yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan adalah, nah nih, saat kalibrasi doang ya, seketat-ketatnya. Jadi untuk pemiliknya, setelah kami kalibrasi, mohon jangan diganggu-ganggu ininya ya, karena kalau longgar nanti ya, tenang aja, kalau longgar udah ada cara kalibrasinya ya. Oke, tinggal dengan ketatkan dengan perasaan. Nah ini nih bagian yang dengan perasaan tuh maksudnya di sini loh ya, dengan perasaannya
Jangan sampai kita keras banget, sehingga nanti kalau kita keras banget nih, miring, ya, miring nanti jadinya. Jadi di sini memang udah didesain khusus, ya. Kita gunakan, ketatkan ini pakai perasaan sampai mentok. Udah mentok, udah jangan diganggu lagi, ya. Nggak perlu keras banget, ya, asal tok gitu. Tuh ya, ya sampai udah nggak bisa diputar. Kanan kiri imbang. Ya. Kita lihat bagaimana hasilnya ketika dia dikendorkan. Oh, udah tidak ada gejala oblak ya. Karena memang mohon maaf ya, nggak boleh oblak gitu ya, hasilnya nanti juga nggak bagus ya. Oke, lalu tinggal kita pasang kembali. Pasang kembalinya kali ini pegasnya ya, pegasnya kita pasang. Baru kemudian inilah pasang burki tengahnya ya, burki. Tahan dulu gini tuh, tahan, diganjel pakai 2 jari bisa, baru kita pasang tengahnya. Untuk pembelian unit baru ya, oh ya, untuk pembelian unit baru sudah tersemat yang ini ya, ini benar-benar teknologi yang ya berdampak benar-benar berdampak ke enjoyment dalam menggunakan grinder yang konstruksinya sangat kece ini ya. Tapi percuma ya konstruksi kece-kece, tapi oblak tengahnya nih ya, kendor ini ya tuh, kendor ya, nggak ya. Jadi caranya seperti tadi ya. Sekarang kita tes. Kebetulan dapat kiriman Coffee Liberica Sambas. Saya akan mencoba tes hasil kalibrasi di nomor nih ya, antara 12.1 ya. Jadi posisi kalibrasi ini kita mesti ditahan di sini, tahan, dan di situ ya. Oke, kita coba menggunakan kopi dari Liberica Sambas. Pertama kita harus cari gunting dulu, atau bisa kita udah ada teknologi yang memudahkan untuk membuka. Jadi memang kopi itu kemasannya nih extra protection ya, bagus ya. Tapi kita mesti memiliki gunting ya. Ya, sebentar kita cari gunting dulu. Harum. Nah, kalau kopi yang harum seperti ini nih, ya kita nikmati ya, nggak perlu kita roasting ulang atau kita touch up ya. Jadi khusus yang tes ya, kita gunakan 18 gram roasting profile-nya, kita tuang. Oke, kita coba dulu. Kopinya sangat fresh. Kalau kopi fresh ini pasti nempel-nempel nih, pasti nempel-nempel. Dan berkurang ya
Ini bisa nempel-nempel gini karena memang tergantung kesegaran kopi ya. Tapi bisa kita hack, bisa kita kurangi dengan cara yang disemprot air ke semprot ceret dikit ya di serbuknya. Jadi dia tidak terbang-terbang seperti ini. Tapi tidak masalah karena kita yang ingin kita tes adalah hasil gilingannya dan hasil ekstrasinya ya. Yang utama itu hasilnya ekstrasinya ya. Kalau tanpa itu entahlah ya. Ibaratnya cuman gaya doang gitu kalau kita tidak mencicip rasa taste kopi specialty di Beriga Sambas. Terima kasih yang mengirimkan. Itu disayangin. Kalau saya sih karena grindernya bersih ya. Sayang ya. Setiap serbuk sama. Yang kita ingin lihat adalah tekanan ekstrasi. Temperatur nggak sampai 100 ya, tidak perlu preheat. Untuk dapat melihat kita perlu posisi yang lebih tinggi. Jadi posisi kamera kita perlu tinggi. Wah, berat ini. Berat. Jadi, oke. Setelan yang tadi masih bisa dikasarin lagi ya. Mungkin saya setel ke nomor 1 kali ya. Melebihi 1. Oke. Enjoy. Rasakan. Feel the coffee. Tahan. Kehalusan begini ya, jadi kita mesti kasarin sedikit. Ada yang nggak beres nih. Manisnya benar-benar manis. Bener, ini entah apakah lidah saya yang, tapi ini manis banget. Apakah ada kandungan manis? Apa ini ya? Mungkin kita mesti tanya produsennya ya. Tapi ini manis loh. Manisnya bukan manis gimana, tapi memang ini manis, kesan manis. Memang ada yang namanya teknik spray ya, tapi enggak, kita mau agak lain. Jadi ini namanya teknik sendok ya. Jadi jangan salah sendok. Sendoknya ditaruh di sini nih ya. Tuh diaduk sedikit, aduk dikit aja tuh ya. Aduk mau pakai garpu atau sumpit, yang penting sebenarnya bukan sendoknya, bukan spraynya, tapi airnya ya. Ada air sedikit aja, kasih air sedikit aja, kecipratan lah ibaratnya gitu, cipratkan sedikit. Dan kita dapat melihat perubahan dalam hasil giling. Nah, kalau saran saya sih kita jangan lebih halus lagi dari angka ini ya, karena untuk kopian ini mungkin kalau ganti kopi ya paling geser-geser satu ya. Kita tes dulu sebelum kita kemas kembali dan kembalikan ke pemiliknya. Indikator yang sebagaimana mestinya isi bekas kopi yang sebelumnya tadi ya, kita lihat. Nah, ini ada hambatannya beda ya, jadi memang ukuran gilingan itu benar-benar berpengaruh ya, walaupun satu klik.
Terima kasih. Tuh kan, unik ini. Mantap. Ini namanya benar-benar namanya sensasi baru ya. Kayaknya saya belum mendapatkan rasa seperti ini. Udah tak kapan tau ya. Terima kasih anyway. Dan lagi ya, jadi ini uji coba ketiga ya. Kali ini dengan grinder Koko S ya di Medan. Kita coba grindernya yang sekarang sudah selesai dikalibrasi. Oh ya, lupa. Kita perlu posisi lebih tinggi ya untuk view yang clear. Nah, kehalusan tapi nggak apa-apa. Walaupun gimana pun, yang penting setiap kopi itu berharga, jadi kita sebaik-baiknya kita enjoy. Oke, masih sama seperti tadi, kita geser satu. Kalau ini nggak ada angkanya ya, kita mesti dituntut mesti hafal ya, hafal. Dah, di kotak aja deh. Oke, di kotak ya. Di bulat ya. Bulat yang berisi. Lalu ini nih soal ini sebenarnya karya seni ya. Cuman gini loh. Jangan sembarangan, kita kadang sering sembarang tempel sana, tempel sini. Jangan sembarangan tempel ya. Ini sayang ya. Aduh, ini entah jadi apa ya ntar ya. Tapi ini ya, banyak bahan tuh ya udah diterancang dari dasarnya, memang indah ya dari pemilihan bahannya. Janganlah dicemong-cemongin gini ya. Oke. Lem udah hilang, lu masih ada jejak itu, yaitu jejak air ya, water spot ya. Kita perlu treatment lain lagi ya. Jadi mohon maaf ya. Gini, ada kawan bertanya, Kak tolong dong bantu perbaikin. Pas saya lihat, oh itu mah gimana ya, di upgrade namanya ya, bukannya rusak ya. Memang secara berkala kita kan, contoh nih espresso GC ya, kita perlu mengganti filter seal dan orange secara berkala ya. Lalu ya, mohon maaf ya, biaya pembersihan juga ada ya. Kita ya gitu, biaya pembersihan ya, dan itu relatif loh. Coba deh, salon kecantikan, klinik-klinik perawatan kecantikan di mana-mana itu mahal ya, karena ya kecantikan, keindahan itu yang rawat ya pemakai sehari-hari, bukan ketika rusak baru diharapkan bisa ajaib berubah gitu. Nah, itu mah lem biru ya. Ada program seperti itu, cuman nggak sekarang ya. Ya kontek-kontekan jadi ya. Jadi intinya begitu. Dan satu lagi, desain rancangan ya. Setiap unit, khususnya ini aja ya, kita nggak bahas yang lain ya. Ini nih didesain memang begitu presisinya, dan desain konstruksi yang sedemikian rupa ya. Untuk apa? Untuk ya semua tergantung setelan ya. Ketika saya tahu nih lama-lama kegesek-gesek jadi gitu ya. No worry, spare partnya ada ya, tuh ada spare partnya ya. Tapi bukan itu ya penyebabnya licin begini. Kenapa? Karena kopi yang digunakan tuh nggak berbakat untuk kopi yang dinikmati sebagai espresso ya. Akhirnya maksa alus kegeser ya. Alusnya bukan sekedar alusnya itu benar-benar mepet banget sampai hampir bersentuhan ya. Kalau yang ini kita setel dari bersentuhan tuh, yang tadi terakhir kita tes tuh masih jauh kliknya, bisa ada 4 atau 5, saya nggak ngerti ya. Yang pasti sebelum menyalakan, giling lebih halus, coba lihat kopinya ada bakat buat espresso gak?
Kalau memang terlalu light, tidak ada bakat untuk espresso, sekarang udah ada teknik yang itu, yang kemarin aku bagi-bagiin itu ya. Selamat mencoba ya, enjoy.